Tiga rumah petak yang berada di Jalan Sukajadi, Pekanbaru Riau ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat menyebar dan nyaris membakar rumah mewah. Banjir di Tapanuli Tengah kini sudah surut, namun banjir menyisakan lumpur dan material yang tertinggal di jalan dan membuat rumah warga kotor hingga belum bisa ditempati. Satgas Operasi Kartens 2026 mengevakuasi 2 awak pesawat perintis korban penembakan di Bandara Morowai Batu, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Kedua jenazah diberangkatkan ke Timika untuk diotopsi. Halo saudara, selamat datang di Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tiga rumah petak yang berada di Jalan Sukajadi, Pekanbaru Riau ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat menyebar dan nyaris membakar rumah mewah dan kedai perabot. Enam tim pemadam kebakaran Kota Pekanbaru Riau datang ke lokasi kebakaran di Jalan Raja Wali. Kebakaran terjadi di rumah petak yang dijadikan sebagai tempat menyimpan ban bekas. Ruangan yang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran ditambah dengan tiupan angin sehingga api dengan cepat menyebar. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar dari warga yang menempati rumah kosong tanpa izin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Mana rumah ini dalam keadaan kosong, sudah lama tidak dihuni. Kemudian untuk arus listrik masih ada, tapi meternya sudah dimatikan. Kemudian untuk sumber api kemungkinan dari obat nyamuk yang dibakar. Ada kadang orang yang tidak dikenal tinggal di sini tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Kemungkinan dari situ. Jadi tapi untuk lebih jelasnya akan dilakukan olah TKP oleh tim dari Polresta. Demikian. Tidak ada korban jiwa? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Kemudian saat ini juga tim masih berusaha memadamkan sisa-sisa api yang ada di belakang kita ini. Kita ke Balikpapan, saudara. Kesal karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Seorang ketua RT menggelar aksi protes dengan menggunakan pengeras suara. Warga mengaku sudah menyampaikan masalah ini namun tak kunjung direspons. Ini jalan provinsi mas ini. Selama ini nggak pernah dibaiki. Sudah gonta ganti gubernur berkali-kali tidak ada yang perhatian. Iya Bapak Ibu. Dengan bermodalkan pengeras suara, Kasmadi, ketua RT di kawasan Perumnas ini menyampaikan keluhannya soal kondisi jalan AWS Syarani yang menghubungkan Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat yang rusak parah. Kondisi jalan berlubang dalam dan penuh genangan air hingga membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Rusaknya jalan karena gorong-gorong air ambruk hingga air meluap ke jalan. Warga mengaku sudah menyampaikan keluhan kepada pemerintah namun belum ada tanggapan. Warga pun meminta jalan segera diperbaiki agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat melintas. Ya ini sudah selama ini sudah bertahun-tahun ini mas jalanan rusak ini ya saya sudah sebagai ketua RT sudah 3 tahun lebih tidak pernah ada perbaikan jalan ini dan jalan ini kan jalan provinsi mas. Sudah gonta-ganti gubernur, gonta-ganti ketua DPR provinsi ya tidak ada perhatian ya responnya tidak ada. Nah kasihan juga masyarakat, tolonglah perhatikan ya, tolong perhatikan kebutuhan masyarakat ini
karena ini sangat parah. Berita selanjutnya datang dari Satgas Operasi Kartens 2026 yang mengevakuasi 2 awak pesawat perintis korban penembakan di Bandara Morowai Batu, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Kedua jenazah diberangkatkan ke Timika untuk diotopsi. Fokus utama dalam operasi kali ini adalah mengevakuasi kedua awak pesawat perintis yang menjadi korban insiden penembakan yang terjadi hari Rabu. Kasatgas Humas Operasi Damar Kartens 2026 menyebut pihak atau polisi dan juga aparat gabungan sejak pagi telah mengamankan lokasi kejadian dan mengevakuasi kedua korban. Usai diotopsi, kedua jenazah nantinya akan segera diserahkan kepada keluarga. Sedangkan untuk sementara penerbangan dari Tanah Merah menuju bandara dihentikan hingga situasi dinyatakan aman sepenuhnya. Pukul 6 pagi, alhamdulillah pasukan kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengamankan area lokasi termasuk pesawat. Terus kedua korban yaitu pilot dan co-pilot itu sudah berhasil kita terbangkan ke Timika. Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dan otopsi kepada kedua jenazah. Setelah itu akan dilakukan pemulasaran jenazah dan jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Timika. Sebelumnya pesawat Smart Air yang membawa 13 orang ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Korowai Batu, Boven Digul, Papua Selatan. Pesawat diketahui terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Donoage atau Danoage. Saat mendarat pesawat ditembaki orang tak dikenal sehingga pilot, kopilot dan penumpang lari menyelamatkan diri ke hutan. Meski sempat melarikan diri ke dalam hutan, pilot dan juga kopilot tertembak dan tewas. Usai jeda saudara, Indonesia Update kembali dengan informasi. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum sedang melakukan penelitian dan observasi lubang raksasa yang ada di Aceh Tengah. Saat ini luasan lubang raksasa mencapai 30.000 meter persegi dan kedalamannya mencapai 60 meter. Indonesia Update kembali dengan informasi kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus dipantau. Saat ini tim dari Kementerian Pekerjaan Umum sedang melakukan penelitian dan observasi mengapa tebing dari lubang raksasa itu terus longsor. Saat ini luasan lubang raksasa mencapai 30.000 meter persegi dengan lebar tebing sekitar 140 meter. Dan kedalaman mencapai 60 meter. Dugaan sementara ada aliran bawah permukaan dari Sungai Krueng, Pesangan yang mengalir melalui lubang atau goa yang menyebabkan rembesan air sungai dan juga longsoran tebing terus terjadi. Bila aliran air bawah permukaan tidak dihentikan, maka kemudian longsoran tebing dikhawatirkan akan terus terjadi dan mengancam kebun warga serta memutus jalan. Untuk itu, pemerintah akan melakukan cut-off wall grouting yang bertujuan membangun dinding pembatas bermaterial semen untuk mencegah aliran air tanah dan juga rembesan. Lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah menggerus lahan kebun warga. Seorang petani mengaku 2 hektar tanahnya amblas akibat lubang raksasa. Padahal tanaman kentang, bawang merah, jagung, serta cabai merah yang ditanamnya sudah siap panen. Petani asal Pondok Balek ini mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah akibat fenomena alam ini. Ia pun berharap pemerintah bisa mengganti luasan tanah kebunnya yang ambles agar bisa beraktivitas kembali. Informasi soal penanganan lubang raksasa yang ada di Aceh Tengah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Mustajab. Mustajab, sudah sejauh mana kemudian penanganan lubang raksasa yang dilakukan pemerintah? Karena setiap hari kan longsor ini semakin bertambah lebarnya. Ya, betul sekali. Jadi hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum
saat ini memang tengah melakukan kajian dan observasi untuk memfinalkan apa yang mesti dilakukan secara permanen untuk menangani longsoran yang terus terjadi di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Setiap hari longsoran ini aktif dan menyebabkan longsoran setiap harinya bisa 1 hingga 5 meter terjadi di lubang raksasa ini. Untuk sementara, dari observasi yang dilakukan, beberapa teknik-teknik yang dilakukan oleh kementerian untuk bisa mengetahui langkah apa yang dilakukan. Dari beberapa yang sudah dilakukan untuk sementara, sambil menunggu hasil kajian final untuk melakukan penutupan atau juga menuntaskan secara final apa yang mesti dilakukan untuk menangani lubang raksasa ini. Sementara yang sudah dilakukan adalah menghentikan aliran air dari pemukiman warga yang jatuh ke arah lubang raksasa itu sudah ditutup untuk sementara. Kemudian untuk wilayah di Krung Pesangan yang diduga memang menjadi penyebab aliran air permukaan yang menyebabkan gerusan tanah longsoran di lubang raksasa ini juga dilakukan oleh kementerian untuk menutup sementara agar rembesan air itu bisa ditahan. Selain nanti catatan terakhir atau finalisasi apakah bisa dilakukan cut-off wall grouting atau dinding pembatas bermaterial semen untuk mencegah aliran air tanah dan rembesan, itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah kajian-kajian atau hipotesa awal dan apa yang dilakukan sementara untuk bisa mencegah masuknya aliran air karena material vulkanik yang menyusun lubang raksasa ini itu bisa dihentikan sementara dengan menutup aliran air yang menuju ke lubang raksasa itu. Karena itu yang menjadi kajian awal untuk bisa mencegah longsor yang terjadi. Karena hampir setiap hari, tadi kami tanyakan kepada petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum, ini longsoran itu bisa sehari itu antara 1 hingga 5 meter itu terjadi. Jadi luasan dari lubang raksasa ini juga bertambah setiap hari, bahkan mencapai 3 hektar lebih. Kemudian lebar luasan longsoran itu pun itu bertambah, kalau tadi saya menyampaikan 140 meter, ini sudah bertambah menjadi 155 meter. Kedalamannya 60 hingga 80 meter ke bawah. Nah, jadi ini yang menjadi longsoran aktif atau hari di kawasan lubang raksasa ini, sehingga final kajian masih dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Paling tidak di April nanti akan dituntaskan apa yang mesti dilakukan penanganan secara menyeluruh terhadap gerakan tanah atau longsoran tanah di Pondok Balik Ketol, Aceh Tengah ini, Maidok. Baik, terima kasih. Kita harapkan pemerintah nanti bisa lebih cepat bergerak untuk meneliti sehingga ada solusi bagi warga juga yang kebunnya terdampak akibat sinkhole ini. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Mustajab melaporkan langsung dari Aceh Tengah, Aceh. Sementara itu, saudara, korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kini mulai mengeluh sakit. Umumnya warga mengeluhkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diderita balita, anak hingga lansia. Sedikitnya 132 warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mengalami ISPA. Salah seorang warga menyebut kondisi pengungsian yang panas di siang hari dan dingin di malam hari membuat warga terutama balita dan anak-anak mudah terserang batuk, flu, dan sakit tenggorokan. Data terbaru dari BPBD Kabupaten Tegal, sedikitnya 143 orang terdiri dari balita, anak hingga orang tua terserang ISPA. Selain ISPA, warga juga mengeluh penyakit lain, diantaranya sakit pada jaringan otot, hipertensi, sakit kepala hingga diare. Orang tua saya banyak yang sakit pada periksa saat ini banyak sekali keluhan untuk anak-anak ya, sudah muncul batuk pilek, muncul gatal-gatal, itu yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk lansia sendiri adalah paling banyak adalah hipertensi, batuk dan keluhan nyeri kaki.
Terus kalau untuk sebagian sudah ada yang mulai mencret atau diare kayak gitu. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi tumpukan sampah kembali mencemari kawasan Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat karena mengganggu aktivitas. Saudara, tumpukan sampah kembali mencemari kawasan Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat karena mengganggu aktivitas. Sampah plastik, kayu hingga limbah rumah tangga terbawa arus dan menumpuk di sejumlah titik di Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga bilang kondisi ini sudah terjadi sejak lama dan semakin parah setelah cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda perairan sekitar. Selain menimbulkan bau tak sedap, tumpukan sampah juga merusak pemandangan pantai yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Warga berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah untuk membersihkan kawasan dan mencari solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Ya, dari sungai, dari laut juga datang ke sini, Pak. Jadi terlalu ini termasuk untuk lindung sampah di sini karena kena arus. Untuk membersihkan sampah yang di pantai ini, Pak? Oh, dari pemerintah sebelum ada, tapi 4 bulan ini. Kalau di masyarakat ya adalah namanya juga bersih-bersih di pantai masyarakat. Kekuatan masyarakat yang nggak kuat. Ya dulu itu tahun 2025 ya. Iya. Kurang maksimal lah karena kurang bersih. Kalau bisa kita bersama-sama kita membersihkan pantai, turun semua di lapangan. Sementara itu, saudara, banjir yang kembali terjadi di Tapanuli Tengah kini sudah surut. Namun banjir menyisakan lumpur dan material yang tertinggal di jalan, serta membuat rumah warga kotor hingga belum bisa ditempati. Cuaca di Tapanuli Tengah terpantau cerah setelah dilanda hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Banjir memang telah surut, namun masih menyisakan lumpur di permukiman warga seperti di Sekolah Santo Fransiskus, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Air yang bercampur lumpur mengarah langsung ke permukiman karena normalisasi sungai dan tanggul darurat tidak mampu menahan debit air. Kegiatan belajar mengajar pun dihentikan sementara akibat lumpur yang memenuhi sekolah. Demikian juga di Kecamatan Tuka, banjir membuat jalan rusak akibat tergerus aliran banjir. Saat ini, warga telah diimbau untuk dievakuasi. Dapat kita lihat jalan menuju kelurahan. Pimpinan MPR RI bersama dengan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera bersilaturahim dengan sejumlah ulama Aceh di Aceh Besar, Aceh. Pertemuan ini memberikan penjelasan soal proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dalam pertemuan, para pimpinan MPR mendengarkan penjelasan tentang kondisi terkini penanganan pasca bencana di Aceh. MPR juga menjelaskan bentuk bantuan yang telah diberikan kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh, termasuk sejumlah permintaan dari pemerintah Aceh kepada Presiden seperti penghapusan barcode BBM subsidi hingga Lebaran dan juga permintaan soal bantuan daging. Dalam kunjungannya ke Aceh, pimpinan MPR juga menyerahkan 30.000 paket bantuan kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Bantuan diperuntukkan bagi 8 kabupaten terdampak banjir Aceh berupa sembako dan juga perlengkapan ibadah menyambut bulan suci Ramadan. Adalah empati, simpati, dan dukungan yang luar biasa kami berikan kepada Aceh, masyarakat Aceh. Yang kedua, kami ingin ngecek kondisi langsung di Aceh. Tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Pak Fatullah, bahwa sudah ada kemajuan yang signifikan. Kemudian kemajuan itu sekarang sudah mulai dirasakan. Meskipun demikian, kerja cepat dan kerja yang lebih giat lagi masih perlu diperlukan.
Kami dari pihak ulama tentunya juga menyampaikan pesan-pesan, harapan-harapan. Pertama sekali pesan yang kita sampaikan bahwa masyarakat kita sebelum bulan puasa sudah bisa masuk. Tidak ada lagi yang di pengungsian yang bukan normal. Yang kedua, jangan hanya melulu bidang pembangunan fisik, tapi juga perlu diperhatikan tentang pembangunan spiritual masyarakat kita. Yang ketiga, kita berharap bahwa dalam masa rehab ekonomi agar diprioritaskan masyarakat lokal dan juga pengusaha-pengusaha kita di Aceh. Indonesia Update hari ini kami tutup, kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Sampai jumpa.